Selamat pagi anak-anak semua. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada masih ingat? Oke, di sini kita belajar tentang PPKN. Tema 1, subtema 2 tentang kerjasama dalam keragaman. Oke, yang pertama di sini kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Yang telah disepakati bersama itu artinya sudah disetujui kebersamaan atau sudah disepakati oleh beberapa orang. Nah, yang berikut, kerjasama memiliki banyak manfaat, yaitu meringankan pekerjaan, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa tolong-menolong. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja, contohnya di sekolah, lingkungan rumah. Nah, salah satu berikut kerjasama dalam keragaman di sekolah adalah kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Nah, di sini contoh kerja bakti di sekolah dan lingkungan rumah. Ini ada beberapa siswa yang membersihkan ruangan kelas. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan meja, kaca. Nah, itu salah satu contoh dari kerja bakti di lingkungan sekolah atau lingkungan rumah. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh kerja bakti di lingkungan rumah. Ada beberapa bapak-bapak yang sedang membersihkan lingkungan rumah. Ada yang menyapu, ada yang mencangkok. Oke, lanjut. Nah, di sini contoh kerja bakti lingkungan rumah juga. Ada yang menyapu, ada yang mengangkat sampah dan buang di tempatnya. Nah, yang berikut tentang bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Nah, pertama, piket kelas. Anak-anak harus tahu apa itu piket kelas. Piket kelas merupakan salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas. Nah, piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruangan kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk membersihkan kelas. Nah, di sini apa arti dari setiap siswa mendapatkan kesempatan? Setiap siswa itu punya tugas setiap hari. Hari ini atau contohnya hari Senin. Hari Senin contohnya Mikael sama Wiwin. Selasa Sandra sama Bernard. Rabu Lionel sama Kiko. Nah, di situ kalian sudah membentuk piket kelas atau sudah membuat piket kelas. Jadi setiap minggu itu atau setiap hari itu yang membersihkan kelas itu tidak orang yang sama atau tidak siswa yang sama, tapi berbeda-beda di hari yang beda. Nah, di sini yang kedua tentang mengumpulkan sumbangan. Apa itu mengumpulkan sumbangan? Nah, mengumpulkan sumbangan. Ketika temanmu mengalami musibah atau mengalami bencana alam, longsor atau banjir, nah kamu itu menyumbang atau mengumpulkan sumbangan berupa sembako atau berupa uang, pakaian yang kalian berikan itu pakaian yang layak untuk dipakai. Nah, ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman mengumpulkan sumbangan. Sumbangan itu berupa uang, makanan, dan pakaian yang layak untuk dipakai. Oke, yang ketiga tentang mengerjakan tugas kelompok. Apa itu mengerjakan tugas kelompok? Nah, kerja kelompok itu membutuhkan kerjasama antara anggota kelompok. Pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Di sini terbentuknya kerja kelompok. Tujuannya kerja kelompok itu untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu persoalan atau suatu masalah atau salah satu soal atau sesuatu yang dirasakan setiap individu itu berat. Jadi kalau ketika kita mengerjakan kelompok, pasti pekerjaan itu cepat selesai dan tidak tertunda. Oke, next. Selanjutnya kerjasama di lingkungan rumah.
Kerjasama juga dapat dilakukan di lingkungan rumah. Berikut contoh kerjasama di lingkungan rumah. Nah, yang pertama pasti anak-anak tahu, dengar atau pernah tahu tentang apa? Ronda malam. Pasti banyak yang tanya, Miss, ronda itu apa, Miss? Nah, di sini Miss akan jelaskan. Ronda itu kegiatan berkeliling yang dilaksanakan pada malam hari. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Kenapa di lingkungan masyarakat atau lingkungan rumah kalian selalu ada namanya ronda malam atau ada tempat yang namanya kantor pos atau pos kamling? Di situ tujuannya untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Ronda juga dapat dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau berkendaraan motor. Ketika orang yang bertugas pada malam itu, ronda pada malam itu, dia bisa menggunakan sepeda motor, sepeda ontel, karena mengelilingi lingkungan masyarakat yang begitu luas. Setiap malam warga bergilir dan bekerja sama untuk melaksanakan ronda untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat. Jadi setiap masyarakat itu bergilir atau piket. Oke, next lanjut. Nah, di sini salah satu contoh ronda malam. Di sini ada pos kamling. Ada beberapa orang yang duduk di situ yang sedang menjaga. Nah, yang kedua tentang kerja bakti. Apa itu kerja bakti? Kerja bakti itu kegiatan yang dilakukan bersama-sama, yang berguna untuk kepentingan bersama. Nah, membersihkan sampah yang menyumbat di selokan, memperbaiki jalan, dan memperindah tanaman adalah contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat contoh di lingkungan masyarakat kalian atau lingkungan rumah kalian. Lihat sering setiap minggu atau setiap bulan itu pasti ada RT yang memberi pengumuman untuk kerja bakti di lingkungan RT kita atau lingkungan rumah kita. Kenapa kita selalu mengerjakan atau selalu kerja bakti? Yaitu yang pertama, untuk membersihkan sampah yang menyumbat di selokan atau memperbaiki jalan, dan juga salah satunya memperindah tanaman yang ada di halaman rumah atau yang ada di lingkungan sekitar rumah kita. Oke, next. Ya, di sini ada contoh kerja bakti. Nah, di sini ada beberapa orang yang sedang mengerjakan atau membangun suatu rumah. Di sini ada ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang sedang mengerjakan. Nah, kalian bisa lihat contoh di sini. Ada yang menyapu, ada yang memasang kayu di atap rumah, ada yang mengambil sampah atau kotoran yang ada di sekeliling lingkungan tersebut. Oke, di sini. Yang ketiga tentang gotong royong. Menolong warga yang mengalami musibah. Sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Gotong royong membuktikan rasa kebersamaan dan tolong-menolong antara warga. Nah, gotong royong itu kita bekerja sama. Ketika kita bekerja sama, pasti pekerjaan itu cepat selesai atau cepat habis. Oke, di sini ada beberapa contoh dari gotong royong. Nah, di sini ada gotong royong yang sedang membantu masyarakat yang kena musibah. Ada beberapa warga dan juga tentara-tentara yang sedang membantu mungkin rubuhnya rumah warga. Nah, di sini yang berikut tentang persiapan hari kemerdekaan. Seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama dalam persiapan hari kemerdekaan. Nah, contoh persiapan hari kemerdekaan di sini kalian bisa lihat. Sini rame, meriah sekali. Setiap tahun mau mendekati
hari kemerdekaan pasti setiap RT, setiap lingkungan itu pasti punya persiapan untuk menyambut atau menyongsong hari kemerdekaan. Oke, terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, sekian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermakna dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa tetap bersyukur, tetap berdoa, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.